Beliau adalah Dr. H.C. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau lebih dikenal dengan nama Gus Dur. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur memiliki nama lengkap Abdurrahman Ad-Dahil, yang artinya sang penakluk. Namun dikarenakan nama Ad-Dahil kurang begitu dikenal, kemudian diganti dengan nama Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 4 Agustus tahun 1940. Beliau merupakan putra pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Haji Wahid Hashim dan ibunya Hajah Solehah. Beliau adalah Presiden keempat Republik Indonesia yang terkenal dengan jargonnya, "Gitu aja kok repot." Sosok beliau sungguh kontroversial sehingga pemikiran dan tindakannya sering disalahpahami oleh banyak kalangan pada waktu itu. Tahun 1949, keluarga Gus Dur sudah pindah ke Jakarta karena ayahnya diangkat menjadi Kepala Menteri Agama pertama, sehingga beliau besar dengan banyak menambah pengalaman untuk mengenal dunia politik. Pada tahun 1963, beliau menerima beasiswa dari Kementerian Agama untuk belajar studi Islam di Universitas Al-Azhar di Kairo. Pada 1971, Gus Dur kembali ke Indonesia. Selama masa pemerintahan Orde Baru, ia disibukkan dengan berbagai kegiatan diantaranya yaitu penegakan hak asasi manusia atau HAM, dan pembela kaum minoritas. Setelah jatuhnya era Soeharto, banyak partai politik baru terbentuk. Pada Juni tahun 1998, banyak orang dari komunitas NU berharap pada Gus Dur untuk membentuk partai politik. Pada Juli tahun 1998, Gus Dur akhirnya menyetujui pembentukan parpol yang kemudian diberi nama PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Beliau menjabat menjadi Ketua Dewan Penasihat. Pada tanggal 7 Februari tahun 1999, melalui PKB resmi menyatakan bahwa dirinya menjadi kandidat pemilihan Presiden Indonesia. Secara resmi dinyatakan sebagai calon presiden oleh Poros Tengah pada tanggal 7 Oktober tahun 1999. Poros Tengah adalah koalisi partai politik saat itu yang berisikan PKB, Partai Amanat Nasional, PAN, PPP, PK, dan Partai Bulan Bintang. Dan pada tanggal 20 Oktober tahun 1999, Gus Dur resmi menggantikan B.J. Habibie sebagai Presiden Indonesia. Namun, masa pemerintahan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia hanya berlangsung selama 2 tahun. Itu dikarenakan beliau di era reformasi yang kebijakannya cukup kontroversial dan kerap berselisih pendapat dengan banyak pihak. Pada tanggal 23 Juli MPR secara resmi memakzulkan Gus Dur karena beberapa sebab, dan menggantikannya dengan Megawati Soekarno Putri. Sebenarnya banyak sekali kontroversi di zaman pemerintahan beliau, tapi saya tidak ingin membahas itu karena masih belum terbukti kebenarannya sampai saat ini. Tapi yang pasti di akhir masa jabatannya pada Januari tahun 2001, Gus Dur mengumumkan bahwa Tahun Baru Imlek menjadi hari libur fakultatif. Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa, dan yang saya paling kenang dari beliau adalah toleransi yang sangat tinggi. Pada tanggal 30 Desember tahun 2009, beliau meninggal di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Akibat komplikasi, ketika menjabat sebagai presiden pun beliau sudah menderita berbagai penyakit, seperti stroke, diabetes, gangguan ginjal, dan gangguan pada penglihatannya. Beliau dimakamkan di Kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Itulah sedikit kisah hidup Presiden keempat kita. Walaupun keputusannya penuh kontroversi, beliau tetap berada di hati masyarakat Indonesia sampai saat ini. Berikut nasihat bijak dan motivasi dari Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Sabar itu nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya berarti tidak sabar. Peran agama sesungguhnya membuat orang sadar akan fakta bahwa dirinya bagian dari umat manusia dan alam semesta. Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Tidak penting apa agama dan sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua manusia, maka orang tidak pernah tanya apa agamamu. Dalam hidup nyata dan dalam perjuangan yang tak mudah,
Kita bukan tokoh dongeng dan mitos yang gagah berani dan penuh sifat kepahlawanan. Rentenir memang melakukan kerja manipulatif, karena ia mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain, sementara Tuhan tidak memanipulasikan apa-apa yang diberikannya, hanyalah kehidupan itu sendiri, terserah mau diapakan oleh manusia, dijadikan ajang pengerusakan, atau lahan penyejahteraan hidup. Esensi Islam tidak terletak pada pakaian yang dikenakan, melainkan pada akhlak yang dilaksanakan. Bangsa ini menjadi penakut, karena tidak berani dan tidak mau bertindak menghukum yang bersalah. Kemajemukan harus bisa diterima, tanpa ada perbedaan. Dengan lelucon, kita bisa sejenak melupakan kesulitan hidup. Dengan humor, pikiran kita jadi sehat. Bukalah hatimu dan bertindaklah dengan jujur. Jika kita merasa Muslim terhormat, kita akan berpuasa dengan menghormati orang yang tidak berpuasa. Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan, terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga. Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian. Kalau Anda tidak ingin dibatasi, janganlah Anda membatasi, kita sendirilah yang harusnya tahu batas kita masing-masing. Memaafkan tidak akan mengubah masa lalu, tetapi memberi ruang besar untuk masa depan. Sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada, jadi jangan terlalu diambil pusing, terus saja jalan. Saya tidak peduli, mau popularitas saya hancur, difitnah, dicaci maki, atau dituduh apapun, tapi bangsa dan negara ini harus diselamatkan dari perpecahan. Humor tidak bisa menjatuhkan pemerintah, tetapi humor bisa membantu membusukkan suatu rezim. Negeri ini paling kaya di dunia, tapi sekarang negeri ini menjadi melarat karena para koruptor tidak ditindak dengan tegas. Sebuah masyarakat tanpa spiritualitas, hanyalah akan berujung pada penindasan, ketidakadilan, pemerasan, dan perkosaan, atas hak-hak asasi warganya. Perbedaan dalam berbagai hal termasuk aliran dan agama, sebaiknya diterima karena itu bukan sesuatu masalah. Tuhan tidak perlu dibela, Dia sudah maha segalanya, belalah mereka yang diperlakukan tidak adil. Kepemimpinan yang baik dapat membawa hasil yang baik tanpa banyak menumpahkan darah. Agama mengajarkan pesan-pesan damai dan ekstremis memutarbalikkannya. Kita butuh Islam ramah, bukan Islam marah. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin tinggi toleransinya. Marilah kita bangun bangsa dan kita hindarkan pertikaian yang sering terjadi dalam sejarah. Inilah esensi tugas kesejarahan kita, yang tidak boleh kita lupakan sama sekali. Allah itu maha besar, Ia tidak memerlukan pembuktian akan kebesarannya. Ia maha besar karena Ia ada, apapun yang diperbuat orang atas dirinya, sama sekali tidak ada pengaruhnya atas wujudnya dan atas kekuasaannya. Orang yang masih terganggu dengan hinaan dan pujian manusia, dia masih hamba yang amatiran. Perbedaan itu fitrah, dan ia harus diletakkan dalam prinsip kemanusiaan universal. Islam itu datang bukan untuk mengubah budaya leluhur kita jadi budaya Arab, bukan untuk aku, menjadi anak, sampeyan, jadi antum, sedulur, jadi ahi. Kita pertahankan milik kita. Kita harus serap ajarannya, bukan budaya Arabnya. Islam di Indonesia itu timbul dari basis kebudayaan. Jika itu dihilangkan, maka kemungkinannya ada dua, yaitu pertama kebudayaan akan mati, kedua Islam akan hancur. Pesan saya, jadilah pemikir yang sehat. Dari sudut agama, saya ingin mengingatkan, agar ketidaksenangan kita terhadap seseorang atau suatu kaum jangan sampai menyebabkan kita berlaku tidak adil dalam memutuskan sesuatu.